Saya Panji dari Satgas DPP PDI Perjuangan. Saya ingin menjelaskan terkait kendaraan atau armada Baguna Badan Penanggulangan Bencana yang ada di DPP PDI Perjuangan. Salah satunya ada Randurap yang samping saya. Ini kita gunakan biasanya untuk kegiatan bencana banjir. Jadi memang kita menyiapkan makanan sehat, bersih. Nah, untuk selanjutnya kita mempunyai mobil laundry. Itu biasanya juga kita gunakan untuk bencana banjir juga. Kita menyiapkan beberapa alat cuci laundry dan pengering. Jadi para korban bencana bisa segera mendapatkan pakaian yang bersih kembali. Lalu kita punya motor VR juga. Motor VR kita ada ambulan, ada mobil tangki untuk air bersih. Lalu kita juga memiliki mobil untuk genset apabila korban bencana memerlukan kebutuhan listrik. Kita memiliki juga ambulan dan mobil jenazah. Mobil jenazah biasanya kita pergunakan untuk warga-warga sekitar yang memerlukan atau di dalam daerah atau di luar daerah. Dan kita juga mempunyai mobil truk Baguna untuk pengangkutan logistik seperti bantuan-bantuan dari DPP untuk ke daerah-daerah. Dan muatannya cukup banyak. Saya rasa cukup lah untuk bantuan-bantuan para bencana. Dan kita juga memiliki Mahalayati, itu rumah sakit terapung yang sekarang di daerah Aceh, Langsa. Semua armada ini adalah bentuk nyata dari PDI Perjuangan untuk bantuan pada korban bencana di seluruh Indonesia. Kapal Rumah Sakit Apung Laksamana Malahayati adalah bukti PDI Perjuangan tidak cuma berjanji, tapi bekerja untuk rakyat. Kapal ini lahir dari terobosan Megawati Soekarno Putri dalam membangun rumah sakit apung untuk warga pesisir dan pulau terpencil yang selama ini jarang tersentuh layanan kesehatan yang layak. Sejak diluncurkan 2023, kapal Malahayati sudah melayani ratusan warga di berbagai titik dengan layanan kesehatan gratis. Fasilitasnya lengkap, mulai dari ruang operasi besar dan kecil, ruang rawat, apotik, hingga ambulan on board. Dioperasikan oleh 12 ABK, 9 tenaga medis dengan kapasitas hingga 100 orang. Nama Malahayati dipilih langsung oleh Megawati untuk menghormati pahlawan perempuan Aceh, Laksamana pertama Nusantara yang memimpin pasukan Inong Bale yang mengalahkan Cornelis de Houtman, yang menjadi simbol keteguhan, keberanian, dan kepemimpinan perempuan. Pemikiran Megawati tentang kemanusiaan berdiri di atas ekofeminisme. Ketika alam dan perempuan terpinggirkan, musibah dan ketidakadilan sering datang bersamaan. Karena itu, perempuan harus hadir di garis depan keputusan lingkungan. Kapal Malahayati adalah bukti, inovasi bisa menjangkau yang paling jauh dan kemanusiaan bisa berjalan menembus batas. Saat ini kapal Laksamana Malahayati tengah bersiap berlayar ke kampung halamannya menuju Aceh dan wilayah lainnya yang terdampak bencana. PDI Perjuangan akan terus mendukung gerakan kemanusiaan yang bekerja nyata, agar semakin banyak rakyat yang tidak diabaikan. PDI Perjuangan punya kapal apung Laksamana Malahayati. Dan hari ini mengirim 30 ambulan, 30 dokter, 60 paramedis, 60 relawan Baguna, dan tim kesehatan ke Sumatera. Lawan politiknya tuh langsung deh pada kejang-kejang, mungkin sebentar lagi pada stroke. Nah, mereka gak mau tuh kalah, langsung deh pada kerja Rodi, nyuruh para buzzer membuat narasi pertanyaan murahan banget. Itu kapal dan ambulan sebanyak itu, uangnya dari mana? Woi, tolol, kalian nanya dan berisik ngurusin kapal dan ambulan milik PDI Perjuangan. Tapi kalian kok diam, buta dan tuli ketika para ketum partai lain termasuk Prabowo Subianto, elit politik sampai artis kesayangan kekuasaan si Raffi Ahmad punya jet pribadi. Kalian diam. Kalian ini sebenarnya kritis apa anjing penjaga kepentingan sih? Gini ya, kapal apung Malahayati dan ambulan jelas itu buat rakyat bos. Sementara jet pribadi gimana? Apakah jet pribadi untuk kepentingan rakyat? Dengerin ya baik-baik. Kapal Malahayati dan ambulan bukan hasil jarahan bos, bukan duit setan. Bukan juga duit keringat rakyat yang dikorupsi. Itu murni loh hasil gotong royong. PDI Perjuangan itu partai yang selalu mewajibkan semua kadernya gotong royong. Selain itu, PDI Perjuangan juga kan partai yang menang pemilu berturut-turut hat-trick. Jadi punya jutaan kader militan, solid dari akar rumput sampai atas.
Ya, jadi sangat masuk akal dong jika PDI Perjuangan mampu punya kapal dan ambulans sebanyak itu. Yang nggak masuk akal itu justru mereka bisa punya jet pribadi, tapi nggak mampu seperti PDI Perjuangan punya kapal apung dan ambulans sebanyak itu. Untuk pastinya rakyat dong. Jadi ngaca woi kalian. Ya, sampai sini jelas ya. Karena ketidakmampuan mereka itu makanya lawan pakai cara-cara busuk. Ya, seperti sekarang. Nuduh macam-macam. Seolah-olah PDI Perjuangan nggak mungkin bersih. Padahal tuduhan itu cuma usaha mereka buat nutupin rasa malu. Yes, malu karena partainya minus kemanusiaan. Mereka takut rakyat aware. PDI Perjuangan lah satu-satunya partai yang punya kapal untuk kemanusiaan dan ambulans sebanyak itu. Sementara yang lain punya jet pribadi. Ketakutan itulah bikin lawan panik. Dan dari kepanikan itu mereka jadi goblok berjamaah, bos. Fitnah dihalalkan, logika dibuang, malu ditelan, fakta ditenggelamkan. Udahlah, kalian akui saja satu hal. PDI Perjuangan terlalu nyata untuk dilawan secara fair. Makanya kalian pakai cara licik dan busuk. Tapi sayang, kalian lupa hukum alam. Yang paling sederhana, kebohongan itu hanya sementara, kebenaran kekal, bos. Mau kalian fitnah sekeras apapun PDI Perjuangan, kebenaran tetap berdiri, nggak bisa kalian bunuh. Jadi gue nantangin kalian kasih data, bukti, buka aliran dananya kalau semua itu hasil korupsi atau kejahatan lain. Kalau kalian nggak bisa ngebuktiin semua itu, tutup mulut kalian, berhenti ngebacot. PDI Perjuangan diserang bukan karena salah, tapi karena terlalu benar kerja nyata untuk rakyat. Aduh, kasihan banget ya orang tua yang melahirkan kalian hanya sebatas mental pengecut dan pecundang. Sapiam Eva Jayate. Bahwa PDI Perjuangan yang punya badan penanggulangan bencana. Partai lain nggak punya badan penanggulangan bencana. Dan badan penanggulangan bencana ini terstruktur sampai tingkat ranting. Kalau ada bencana, mungkin pemerintah masih rapat. Mau ngapain nih kita? Tapi kalau Baguna sudah datang ke tempat bencana itu, meskipun hanya membawa mie dan aqua, tapi kepedulian ini karena perintah Ibu Megawati. Bukan kebahagiaan kita dekat kekuasaan, tapi kebahagiaan kita harus selalu menangis dan tertawa bersama rakyat. Dan itu udah nyantol di otak semua teman-teman Baguna di seluruh Indonesia. Udah pada tahu belum? Di negara yang katanya demokratis ini ada satu virus yang lebih berbahaya dari korupsi. Itu adalah hoax. Dan anehnya virus ini selalu menyerang PDI Perjuangan. Kenapa? Ya karena PDI Perjuangan itu partai kuat dengan basis massa yang sangat solid. Jadi salah satu cara untuk menjatuhkan PDI Perjuangan, suntik rakyat dengan kebohongan, biar kepercayaan hancur. Ya seperti sekarang ini, Mbak Puan Maharani sedang menjadi target serangan hoax dan fitnah. Mbak Puan sebagai Ketua DPR RI menerima serbuan hoax yang sangat intensif. Tapi ada yang menarik nih teman-teman, serangan hoax ini semakin merajalela ke Mbak Puan setelah respon dinginnya Mbak Puan terkait dukungan Jokowi untuk Prabowo Gibran 2 periode. Mbak Puan dengan santai bilang kalau pemilu masih jauh dan menyerukan semua pihak untuk lebih fokus pada gotong royong bangsa. Pernyataan ini dilihat sebagai sindiran kepada manuvernya si Jokowi yang ingin menjaga kekuasaan anaknya Gibran di tengah isu pemakzulan. Nih ya, gue kasih beberapa contoh hoax fitnah yang menyerang Mbak Puan Maharani. Yang pertama, katanya menolak disahkan RUU perampasan aset tindak pidana korupsi. Padahal teman-teman tuh harus tahu, jelas dan nyata, PDI Perjuangan lah partai yang pertama kali meminta agar RUU perampasan aset disahkan dan masuk dalam prolegnas 2026. Sementara partai yang tergabung di Kiples isunya hingga saat ini masih tuh tawar-menawar politik.
Terus yang kedua, Mbak Puan gak hormat saat lagu Indonesia Raya. Ya di framingnya tuh Mbak Puan kurang ajar. Padahal sikap itulah yang benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Terus yang ketiga, katanya Mbak Puan ini terlibat pesta miras bersama istri-istri konglomerat menggunakan uang pajak rakyat yang berujung pemecatan oleh Presiden Prabowo. Faktanya itu semua video editan AI dan juga hasil framing yang dilakukan Lita Gading. Yang keempat, Mbak Puan katanya resmi digantikan atau lengser akibat tekanan politik. Faktanya sampai sekarang Mbak Puan masih tuh menjabat sebagai Ketua DPR RI. Terus yang kelima, Ibu Megawati dan Mbak Puan katanya dipanggil KPK dan pakai rompi orange. Faktanya lagi itu semua juga hasil editan dan AI. Buset deh. Teman-teman harus paham, serangan hoax itu sangat berbahaya karena nyerang akal sehat kita. Kalau rakyat dicekokin hoax tiap hari, mereka bakal benci tanpa bukti, marah tanpa alasan, dan milih bukan karena logika, tapi karena kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus. Jadi, kita ini perlu waspada dengan meningkatkan kecerdasan digital di tengah kerentanan demokrasi digital terhadap disinformasi, hoax, fitnah, dan kebencian. Bahwa rakyat akan dijadikan sebagai bahan bakar untuk konflik serta pasar dan konsumen untuk mendapatkan cuan. Jangan terkecoh dengan yang viral, karena yang viral belum tentu benar, tetapi utamakan cek and recheck. Jangan maulah kita sebagai rakyat dimanfaatkan sebagai bahan bakar konflik. Jadi buat kalian penyebar hoax, denger ya, rakyat sekarang udah nggak gampang dibodohin. Hoax itu senjata manusia bermental pengecut dan pecundang. Yang dipakai oleh mereka yang takut kalah menghadapi PDI Perjuangan. Tapi ingat satu hal, kalian boleh menyebarkan hoax, tapi kebenaran gak akan pernah bisa kalian bunuh. Satyam Eva Jayate.